Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Duta Besar Sektor 5. Bersyukur pada Tuhan, kita masih berkesempatan bersaat teduh bersama pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Sabtu 20 November 2021 dengan tema Alfa dan Omega. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Allah Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Hari ini kami akan merenungkan dan membaca firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami firman ini. Biarlah kami juga berusaha untuk melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk kasih dan penyertaan-Mu. Hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di ruang Zoom ini bersaat teduh bersama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai dengan 8. Akan dibaca oleh Ibu Monika. Silakan Bu Monika. Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dan Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Monika. Dalam sejarah kehidupan manusia, kita mengenal berbagai nama raja yang berkuasa dan menjadi kepala atas pemerintahan suatu bangsa atau negara. Seorang raja memiliki keistimewaan karena mampu memerintah rakyatnya dan mengarahkan rakyatnya. Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Alfa dan Omega yang hadir di sepanjang zaman. Kitab Wahyu adalah kitab yang secara garis besar berbicara tentang penyingkapan tentang kuasa Allah dalam kehidupan yang mampu menyelamatkan manusia. Yohanes menuliskan kitab ini pada masa krisis akibat penganiayaan yang dialami orang percaya karena kesaksian-kesaksian dan penyebaran Injil. Melalui kitab Wahyu inilah orang-orang percaya mendapatkan kekuatan dalam iman mereka untuk bertahan dan terus berjuang. Yohanes memberikan pengantar bagi para pembacanya dengan menyebutkan tujuan utama kitab ini, yaitu kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, yang pada bagian selanjutnya disapa satu persatu oleh Yohanes. Beberapa ahli mengungkapkan dalam tafsiran bahwa ketujuh jemaat ini mewakili kondisi jemaat di sepanjang zaman.
Artinya, pesan dari Yohanes bukan tertuju hanya kepada 7 jemaat pada masa lalu, tetapi juga bagi jemaat atau gereja-gereja yang ada pada masa kini. Yohanes mendapatkan gambaran kehadiran dan kemenangan kerajaan Allah ketika Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Penglihatan atau penyingkapan Yohanes ini merupakan gambaran kemenangan orang-orang percaya atas kuasa jahat sebab Kristus hadir ke dalam dunia. Pernyataan tentang kuasa Yesus dipertegas melalui ungkapan yang bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Dan menegaskan bahwa kehadiran Yesus Kristus sebagai Raja dalam seluruh kehidupan umat manusia. Tidak ada raja di sepanjang sejarah yang mampu bangkit dari antara orang mati sebagai bentuk karya penyelamatan yang dilakukannya untuk menebus dosa umat manusia, sehingga setiap orang telah lepas dari dosa oleh karena darahnya. Yesus Kristus hadir sebagai Alfa dan Omega, awal dan terakhir, yang menunjukkan kehadiran Yesus Kristus sebagai Tuhan di sepanjang zaman. Alfa dan Omega menunjukkan penyelamatan yang kekal dan sudah hadir sejak pertama lewat karya-karya penciptaan dan pemeliharaan atas karya ciptaannya tersebut. Ia yang mengantar kepada kemenangan. Rencana Allah akan hadirnya Yesus Kristus ke dalam kehidupan manusia dilakukan dalam rangka penyelamatan manusia dari dosa. Karya penyelamatan itu melampaui apa yang dapat dilakukan oleh para raja yang ada di dalam kehidupan manusia, yang hanya mampu untuk menaklukkan dan menguasai. Tetapi Yesus Kristus melakukan pengorbanan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Ia rela mati dan membawa umat manusia dalam kemenangan melalui pengorbanan darahnya. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya. Ada berbagai tantangan yang kita temui dan hadapi di tengah keseharian kita. Dalam iman, kita memahami bahwa Ia sungguh-sungguh berkarya sejak awal sampai akhir. Akan tetapi, kekuatan iman kita selalu diuji ketika berjumpa dengan berbagai tantangan kehidupan. Kita tidak selalu mampu mengungkapkan atau merasakan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita dan menyelamatkan kita. Terkadang kita bergantung pada kemampuan kita sendiri, sehingga kehilangan penyertaannya. Melalui firman hari ini, kita diajak untuk menyerahkan kekuasaan kita kepada Yesus Kristus dan mengikuti jalan yang benar, mengikuti Dia, Sang Raja, dan menjadi umat yang setia sampai akhir zaman. Marilah kita berkomitmen. Pada hari ini, saya akan mendoakan kehidupan saya agar selalu mampu menyerahkan semua hal ke dalam tangan Tuhan, baik dalam suka maupun duka, sebab saya percaya bahwa Dialah Sang Raja yang sejati, yang akan selalu menyertai perjalanan kehidupan ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk tidak berpegang pada kemampuan kami sendiri. Kami rindu merasakan kuasa-Mu dan karya-Mu di dalam kehidupan kami, sebab Engkau menyertai kami dalam kehidupan ini sejak awal hingga akhir. Pimpinlah kami, juga orang-orang di sekitar kami, agar dapat merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita bergabung dengan saat teduh bersama sektor 5 setiap pagi pukul 5.30. Link dibagikan melalui grup sektor. Tuhan Yesus memberkati kita semua.